Oyoyo, halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film Black Panther Wakanda Forever yang dirilis pada tahun 2022. Disutradari oleh Ryan Coogler dan dibintai oleh Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Dominique Tourney, Tenoch Huerta Mejia, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini merupakan sequel kedua dari Black Panther 2018 serta film ke-31 di Marvel Cinematic Universe. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film Black Panther, bisa buka di playlist yang sudah saya buat dengan judul Avenger atau MCU. Jadi di film keduanya ini mengisahkan rakyat Wakanda yang berjuang untuk melindungi negerinya dari campur tangan kekuatan dunia luar setelah meninggalnya sang raja yaitu King T'Challa aka Black Panther. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan Shuri yang bekerja keras di labnya untuk menyembuhkan sang kakak yaitu King T'Challa yang kini sedang sekarat karena terkena penyakit yang tidak bisa diketahui oleh medis. Shuri berusaha mungkin membuat obat dari kloningan bunga herba karena sebelumnya bunga herba khas Wakanda telah dibakar habis oleh musuh T'Challa yang sudah tewas bernama Killmonger. Tepat saat Shuri berhasil membuat obatnya, tiba-tiba ibu Shuri yaitu Ramonda keluar dari kamar T'Challa. Ia menangis sambil memberitahu Shuri bahwa T'Challa sudah tiada dan sudah hidup tenang bersama leluhurnya. Keesokan harinya, kerajaan Wakanda kemudian mengadakan upacara pemakaman raja tercinta mereka. Setiap warga berpakaian putih dan mural T'Challa dilukis di beberapa dinding rumah. Shuri dan Ramonda lalu mengantarkan peti mati T'Challa sampai akhirnya sebuah pesawat Wakanda datang untuk membawa peti mati T'Challa dan menguburnya di suatu tempat. Sebelum peti mati itu diambil, Shuri menangis peti mati kakaknya, sementara kerajaan melakukan penghormatan Wakanda yang kini telah kehilangan pelindungnya. Scene berpindah ke 1 tahun kemudian, tepatnya di laboratorium wilayah Mali, Wakanda, di mana di sana pasukan khusus rahasia AS melakukan serangan secara mendadak untuk merampas logam terkuat Wakanda yaitu vibranium. Tepat saat pasukan tersebut membuka gudang penyimpanan vibranium, mereka malah bertemu dengan prajurit Wakanda yaitu Dora Milaje yang dipimpin oleh Jenderal Okoye. Okoye, Pancen Oye, dan prajuritnya lalu mulai menyerang para pasukan dan menangkap mereka untuk dibawa ke sidang PBB yang kebetulan sekali akan diadakan nanti besok. Keesokan harinya, Ramonda yang kini menjadi Ratu Wakanda mendatangi sidang PBB. Di sana, Menteri Luar Negeri AS menghukum Wakanda karena tidak memenuhi janji mereka untuk terlibat dalam urusan duniawi, yang mana negara-negara luar ini menginginkan Wakanda membagikan logam vibraniumnya. Gak cuma itu, SOS Prancis juga mencatat bahwa mereka yakin orang Wakanda sengaja menyimpan vibraniumnya sendiri untuk membuat senjata pemusnah massal. Mendengar pengakuan dari mereka, Ramonda pun mengungkapkan bahwa rakyat Wakanda masih berduka atas kehilangan raja mereka. Dan rakyat Wakanda sangat tahu betul apa yang akan terjadi jika vibranium jatuh ke tangan orang luar. Terutama Amerika Serikat yang mungkin akan merencanakan sesuatu yang gila jika mendapatkan vibranium yang banyak. Ramonda lalu menunjukkan pasukan rahasia AS yang tadi malam mencoba mencuri vibranium. Hal ini membuat para menteri negara terdiam dan malu dengan apa yang telah mereka perbuat. Di sebelah sana banget, tepatnya di Samudra Atlantik, tim CIA yang dipimpin oleh Dr. Graham mendatangi kapal pengeboran yang berhasil menemukan vibranium murni dengan menggunakan mesin pendeteksi vibranium.
Mereka sangat senang karena bisa menemukan vibranium di luar Wakanda, yang artinya jutaan tahun yang lalu meteor berisi vibranium tidak hanya jatuh di kota Wakanda saja. Dua penyelam bernama Salazar dan Jackson lalu diturunkan ke bawah air. Sesampainya di dasar laut, mereka menemukan bahwa bor penambangan telah rusak setelah menghantam vibranium. Di waktu yang sama, tiba-tiba kedua penyelam ditetangi sosok ubur-ubur langka berwarna merah. Saat Salazar sedang memperhatikan ubur-ubur tersebut, Jackson tiba-tiba menghilang. Salazar pun panik kegirangan dan berakhir diserang oleh sosok tak terlihat. Sementara itu di atas kapal, salah satu anggota S.H.I.E.L.D. tak sengaja mendengar suara nyanyian yang sangat merdu. Gak cuma itu, ia juga melihat beberapa sosok perempuan di permukaan air. Ketika nyanyian tersebut semakin keras, para anggota S.H.I.E.L.D. mengalami hipotesis dan terjun ke lautan satu persatu. Dr. Graham dan pemimpin pasukan bernama Smithy lalu segera keluar untuk menembakkan satu peluru guna menghentikan nyanyian. Namun setelah nyanyian itu berhenti, 3 sosok suku air tiba-tiba muncul menyerang Smithy. Suku tersebut memiliki kulit berwarna biru dan memakai masker anti karana. Dr. Graham dan rekannya lalu mencoba melarikan diri dengan helikopter, tetapi pemimpin suku air yang bisa terbang tiba-tiba mengambil helikopter dan melemparkannya ke lautan. Setelah dari PBB, Ramonda dan Okoye kembali ke Wakanda. Setibanya di lab, Ramonda menemukan Shuri sedang melanjutkan pekerjaannya pada teknologi baru bersama sistem AI yang bernama Greyot, seperti Jarvis milik Iron Man. Rupa-rupanya Shuri ternyata sedang mengembangkan baju perang untuk Dora Milaje. Baju tersebut bernama Exosuit yang mampu membuat pemakainya menjadi kuat, cepat, dan daya pertahanan super. Ramonda lalu menyarankan Shuri agar membuat bunga herba untuk mengembalikan Black Panther. Tetapi Shuri menolak karena dia yakin bahwa sekarang Black Panther hanyalah peninggalan budaya Wakanda dan tidak ada lagi yang bisa menggantikannya. Malam harinya, Ramonda membawa Shuri ke tepi sungai untuk mencoba membakar pakaian upacara kematian mereka guna mengakhiri masa bergabung setelah kepergian T'Challa. Tetapi Shuri sedikit ragu untuk melupakan kakaknya dan malah mengungkapkan kemarahannya untuk membakar seluruh isi dunia atas kematiannya. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba-tiba didatangi pemimpin suku air sebelumnya yang dengan hebat menerobos masuk perbatasan Wakanda. Pemimpin suku air tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Kauluk-Ulukan, tapi sebagian besar orang memanggil Kauluk-Ulukan sebagai Namor. Namor menjelaskan bahwa sukunya bernama Talokan dan tujuan kedatangannya ke sini yaitu untuk mengajak Wakanda bekerja sama dalam mengantisipasi dunia luar merebut vibranium atau menjajah negeri mereka. Namor juga sebenarnya tidak senang dengan keputusan T'Challa yang telah mengekspos vibranium ke seluruh dunia. Hal ini dapat membuat kerajaan Talokan terbuka dan rentan terhadap penyerangan karena Talokan juga memiliki logam vibranium. Namor lalu memerintahkan mereka untuk menemukan dan membawa ilmuwan yang telah menciptakan mesin pendeteksi vibranium. Jika mereka menolak, maka Namor akan menyerang Wakanda. Namor juga memberikan sebuah cangkang roco yang bisa memanggilnya jika Ramonda sudah mendapatkan ilmuwan tersebut. Sebelum pergi, Namor memberitahu mereka untuk tidak memberitahu orang lain tentang keberadaan suku Talokan. How did he do that? Mengetahui Namor dan Talokan bukan suku sembarangan, Ramonda pun menugaskan Okoye dan Shuri untuk mencari ilmuwan tersebut. Keduanya kemudian pergi ke Virginia untuk menemukan Everett Ross, yaitu seorang agen yang pernah bekerjasama dengan T'Challa dan berhutang budi setelah diselamatkan oleh pihak Wakanda. Shuri lalu bertanya tentang ilmuwan pembuatan mesin deteksi vibranium.
Ross memberitahu mereka bahwa ilmuwan tersebut adalah seorang remaja di MIT bernama Riri William yang kecerdasannya melebihi profesor-profesor yang ngaku ahli. Tanpa pikir panjang, Suri dan Okoye pun pergi ke MIT dan menemui Riri di kamar asramanya. Suri memberitahu Riri bahwa dia harus pergi bersama mereka karena temuan mesin pendeteksinya telah menyangkut peperangan. Riri pun sangat terkejut mendengar hal itu karena ternyata mesin itu hanyalah proyek kelas yang kemudian diambil oleh Sayayai. Wait right here. Riri lalu mengajak mereka berdua ke bengkelnya, di mana Riri sedang mengerjakan proyek baju robot bertenaga akreator seperti Iron Man. Namun di waktu yang sama, agen FBI tiba-tiba datang mengepung bengkel Riri. Ketiganya pun segera pergi melarikan diri dengan Okoye mengendarai mobil, Suri mengendarai motor, sedangkan Riri menerbangkan robot buatannya. Dalam pengejarannya, Okoye dan Suri berhasil menjatuhkan beberapa mobil polisi, tetapi keduanya menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh satu pesawat drone. Riri lalu mengambil tugas dengan terbang tinggi dan menembak jatuh drone tersebut. Saat ketiganya melewati jembatan, tiba-tiba mereka diserang oleh suku Talokan dengan sebuah bom air. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan Suri kehilangan kesadaran, sementara Riri dikerek ke arah sungai. Untung saja, Okoye segera sadar dan memotong tali yang mengait kaki Riri. Okoye lalu dihadapkan dengan prajurit Talokan yang dipimpin oleh Jenderal Atuma dan sepupu Namor bernama Namora. Setelah Okoye berhasil mengalahkan 3 suku, ia berhadapan dengan Atuma yang memiliki tombak dan kekuatan luar biasa. Namun sayangnya di tengah pertarungan, Okoye dilempari bom air yang membuatnya terlempar ke sungai. Atuma lalu mendekati Suri yang baru saja tersadar. Suri memberitahu Atuma kalau ilmuwan ini tidak boleh diakhiri karena ia masih remaja. Atuma pun mengambil cara lain dengan membawa Suri dan Riri pergi ke hadapan King Namor. Keesokan harinya, Ross pergi ke TKP di jembatan. Di sana, ia bertemu dengan Direktur Sayayai sekaligus mantan istri Ross bernama Contessa Valentina de Fontaine. Di dalam penyelidikannya, Ross tak sengaja menemukan manik-manik Kimoyo milik Suri dan diam-diam membawanya pergi. 8-hour drive. Yeah, we can talk about our marriage. They had superhuman. Sementara itu, Okoye kembali ke Wakanda dan dihadapkan oleh para dewan termasuk Mbaku. Di sini, Ramonda sangat kecewa dengan Okoye karena gagal melindungi Suri. Ramonda akhirnya mencopot pangkat Okoye sebagai jenderal dan posisinya sebagai Dora Milaje, yang artinya Okoye hanyalah warga Wakanda biasa. Are you here? Ramonda kemudian pergi ke lab Suri dan meminta AI Grayot untuk melacak manik-manik Suri yang ternyata berada di tangan Ross. Ramonda pun langsung menghubungi Ross melalui Kimoyo dan beritahunya bahwa Suri telah diculik oleh negara yang tidak mau Ramonda sebutkan. Ross memberitahu Ramonda tentang berita buruk bagi Wakanda, di mana Sayayai percaya bahwa Wakanda telah melakukan serangan kapal penambangan kemarin. Hal ini tentu saja akan membuat PBB menyalahkan Wakanda dan Wakanda akan terancam terkena blacklist. Karena sudah diperingati oleh Namor, Ramonda pun memilih untuk diam serta tidak memberitahu Ross bahwa yang menyerang kapal penambangan bukan Wakanda, melainkan suku Talokan. 그래요? Yucatec Mayan. Ramonda kemudian pergi ke Haiti untuk menemui mata-mata Wakanda sekaligus mantan kekasih T'Challa bernama Nakia. Keduanya membahas pemakaman T'Challa, di mana Nakia sengaja tidak hadir karena tidak sanggup menahan kesedihannya. Ramonda lalu minta bantuan Nakia untuk menyelamatkan Suri yang kini diculik oleh suku air Talokan.
Keesokan harinya, Nakia mengunjungi Semenanjung Yucacan untuk mencari info tentang suku air. Ia lalu berbicara dengan seorang wanita desa yang pernah melihat Namor dan menggambarkan legendanya sebagai Ka'uk-Ukulkan atau dewa ular berbulu lebat. Kita kemudian beralih ke bawah air atau tepatnya di wilayah kota Talokan. Di sana Suri diberi pakaian tradisional untuk dipakai sebelum bertemu dengan Namor. Setelah bertemu dengan Namor, Namor mulai menceritakan latar belakangnya dan terciptanya suku Talokan. Jadi pada tahun 1571, ibu Namor yang sedang mengandung adalah manusia desa yang telah dilanda cacar setelah kedatangan penjajah Spanyol. Pada masa itu, orang-orang berpaling kepada Dewa Chak untuk keselamatan mereka. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan tanaman yang terkena zat biru di bawah air goa. Mereka lalu menggunakan tanaman tersebut untuk menyembuhkan penyakit mereka termasuk ibu Namor. Tanaman itu ternyata berhasil menyembuhkan penyakit cacar, tetapi nggak lama kemudian mereka jatuh pingsan dan bangkit kembali dalam keadaan kulit berwarna biru. Gak cuma itu, efek dari tanaman juga membuat para suku Talokan tidak bisa bernafas di daratan, namun mereka bisa bernafas saat mereka tenggelam di dalam air. Suku Talokan yang sudah berwarna biru lalu memilih hidup di dalam lautan, sampai akhirnya ibu Namor melahirkan Namor untuk pertama kalinya. Namor terlahir berbeda dari yang lain karena ia memiliki sayap di pergelangan kakinya dan kemampuan bernafas di darat maupun di bawah air. Saat Namor berusia bocil, ibunya meninggal dan meminta Namor untuk memakamkannya di daratan. Saat Namor dan sukunya pergi untuk menguburkan sang ibu, Namor menemukan para penjajah sedang merampok dan memperbudak penduduk desa. Namor dan Talokan pun marah dan langsung menyerang para penjajah. Namor lalu mengakhiri seorang pendeta yang mengutuk Namor dan menyebutnya Unnino Sin Armor, yang artinya seorang anak tanpa cinta. Dan dari sebutan itulah Ka'uk-Ukulkan mendapatkan namanya sebagai Namor. We have some of them. Come on. Setelah bercerita, Namor membawa Suri ke kerajaannya yang terletak di dasar laut dalam. Kerajaan tersebut sangat makmur dan berkembang tidak seperti Wakanda 62. Setelah jalan-jalan, Namor memberikan Suri hadiah berupa gelang yang terbuat dari tanaman biru. Namor lalu minta Suri untuk membantu melindungi kerajaan mereka dari seluruh dunia yang ingin mengincar vibranium. Gak cuma itu, Namor juga tidak akan segan-segan memulai perang dengan kekuatannya. Sementara itu di daratan, Nakia dan Ramonda mengatur rencana untuk menyelamatkan Suri. Nakia akhirnya menemukan sumur goa yang mengarah ke tempat Suri berada. Ia mulai menyelam ke dasar sedangkan Ramonda memancing Namor keluar dengan cangkang kroconya. Setelah Namor datang, Ramonda memberitahunya bahwa CIA berusaha mengambil tindakan terhadap Wakanda atas serangan kapal tambang. Ramonda pun meminta tanggung jawab Namor tentang penyerangan kapal. Namun bukannya bertanggung jawab, Namor malah meringatkan Ramonda tentang mengambil tindakan pembalasan terhadap orang Wakanda jika mereka mengancam keberadaan Talokan. If you tell the Americans about us, I will come to Wakanda. Nakia akhirnya sampai di tempat Suri dan Riri berada. Ia menembak dua penjaga. Setelah itu, ia membawa Riri dan Suri pergi ke permukaan dan menemui Ramonda di dalam pesawat Wakanda. Sementara itu, Namor yang baru saja kembali menemukan dua penjaga telah tertembak. Kematian salah satu penjaga membuat Namor marah dan memutuskan untuk melakukan serangan ke pihak Wakanda. Sesampainya Ramonda, Riri, Suri, dan Nakia di Wakanda, Nakia menemui Okoye untuk membahas kepergian T'Challa. Dalam pembahasan tersebut, suku Talokan tiba-tiba menyerang dengan cara meluapkan air sungai ke pedesaan. Suku Talokan kemudian mulai mengebom kota, membanjiri tempat-tempat, dan menghancurkan bangunan.
Pemimpin wilayah Jabari yaitu Baku kemudian melakukan serangan balik terhadap Namor, tetapi ia langsung kalah karena damage Namor sangat kuat. Shuri dan prajurit Wakanda lainnya lalu mencoba menyerang Namor dan suku Talokan. Tetapi Namor mampu menghindari semua serangan dan berhasil menjatuhkan pesawat yang ditumpangi oleh Shuri. Setelah itu, Namor pergi ke istana Wakanda untuk mengakhiri Ratu Ramonda. Ia sengaja melemparkan puluhan bom air ke arah kaca yang menyebabkan Ramonda dan Riri tenggelam di dalam istananya sendiri. Gak lama kemudian, Shuri, Nakia, Okoye, dan lainnya datang untuk menyadarkan Riri dan Ramonda. Namun sayangnya Ramonda tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan sudah meninggal. Keesokan harinya, Wakanda mengadakan pemakaman untuk Ratu Ramonda. Dalam upacara pemakamannya, Baku mencoba menghibur Shuri dengan memberinya saran agar Shuri bisa menggantikan posisi T'Challa. Sementara itu, di sisi lain, Direktur Vel menemui Ross di rumahnya. Kedatangan Vel ke sini yaitu untuk menangkap Ross karena ternyata Vel sudah mengetahui semua perbincangan Ross dengan Ramonda. Ross tentu saja dianggap bersalah karena dia telah merahasiakan Ramonda dari pendidikan Sayayai. Menyadari suku Talokan akan menyerang Wakanda kembali, warga Wakanda pun mengungsi ke tanah Jabari. Sedangkan Shuri, Riri, dan para prajurit tetap berada di Wakanda untuk mengamankan wilayah. Shuri dan Riri kemudian mulai melakukan eksperimen, di mana Shuri minta Riri untuk membuat Iron Sweet-nya guna melawan suku Talokan. Sedangkan Shuri mencoba menciptakan bunga herba, tetapi kali ini ia mencampurnya dengan DNA T'Challa dan ekstrak tanaman biru dari gelang yang diberi oleh Namor. Gak cuma itu, Shuri juga berhasil menyelesaikan Exo-Suit yang ia beri nama Angel Midnight. Shuri lalu memberikan Exo-Suit tersebut kepada Okoye dan prajurit Dora Milaje lainnya yang bernama Aneka. Dalam proses pembuatan herba, Shuri didatangi Nakia yang mendukung apa yang sedang Shuri kerjakan. Setelah bunga herba berhasil dibuat, Shuri mulai meraciknya dan minum ramuan tersebut untuk mendapatkan kekuatan Black Panther. Saat Shuri merasakan efek dari bunga herba, ia mengalami mati suri, di mana pada saat posisi ini Shuri akan bertemu dengan leluhurnya, termasuk T'Challa. Namun bukannya berada di alam leluhur, Shuri malah berada di ruang istana Wakanda yang sudah hancur. Ia lalu bertemu dengan Raja Wakanda yang sudah mati dikalahkan oleh T'Challa, yaitu Killmonger. Killmonger menjelaskan bahwa alasan Shuri bertemu dengan dirinya karena dia didorong oleh keinginannya untuk balas dendam terhadap Namor atas kematian ibunya dan kemarahannya atas kematian kakaknya. Hal ini menyatakan bahwa tujuan Shuri sebenarnya sama seperti Killmonger, yaitu balas dendam. Killmonger juga mengatakan T'Challa terlalu mulia dan juga akan memilih untuk mengampuni Namor seperti yang dia lakukan pada Zemo setelah ayahnya terbunuh. Ketika Shuri terbangun, dia tidak mampu memberitahu Nakia bahwa di alam leluhur, Shuri melihat Killmonger dan merasa bahwa ibu dan saudara laki-lakinya telah meninggalkannya. Namun semua itu tidak terlalu penting bagi Shuri, karena sekarang Wakanda membutuhkan Black Panther. Dan kini, Shuri memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Black Panther sebelumnya. Can I get some of that too? Shuri kemudian mendatangi rapat para suku dengan memakai setelan Black Panther. Baku dengan bangga menyatakan bahwa Black Panther telah hidup kembali. Shuri kemudian memberikan pidato kepada semua orang tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, yaitu bersatu untuk melawan Talokan. Setelah semua suku sepakat, Shuri dan Riri membuat rencana untuk menarik Namor ke area kering, karena di tempat kering dan panaslah kekuatan Namor akan melemah. Setelah semuanya siap, orang-orang Wakanda menaiki sebuah kapal besar untuk menghadapi pertempuran.
Gak cuma itu, mereka juga mengirimkan sinyal dari mesin pendeteksi vibranium lain untuk memikat orang-orang Talokan ke wilayah Atlantik Lautan. Saat Namor dan suku Talokan mendekati mesin pendeteksi, Riri mengartikan bunyi cemenging yang membuat suku Talokan pergi ke permukaan laut. Saat puluhan suku Talokan berada di permukaan, Wakanda langsung menembaki suku Talokan, dan pertempuran antara Wakanda dan Talokan pun terjadi. Di tengah pertempuran, Riri muncul dengan setelan armor Ironhead barunya, sementara Okoye dan Aneka terbang dengan setelan Mythic Angel-nya. Namor kemudian disibukkan dengan pesawat terbang Wakanda. Pesawat tersebut terus menyerang Namor. Saat Namor berada di ketinggian 10 meter kubik, Riri langsung menembaknya yang membuat Namor jatuh ke dalam pesawat terbang. Shuri lalu mengambil tugas dengan masuk ke dalam pesawat tersebut, kemudian mengartikan pengering untuk melemahkan Namor. Sementara itu, di lautan, Riri mulai diserang oleh Namora, sementara Okoye bertarung melawan Atuma. Di tengah pertarungan, Riri berhasil meledakkan Namora ke lautan, sementara Okoye menjatuhkan Atuma dari kapal. Di dalam pesawat, Namor mencoba menghancurkan pesawat dengan tombaknya, tetapi Shuri melawannya yang pada akhirnya membuat pesawat mereka jatuh ke daratan. Shuri dan Namor lalu mulai bertarung, di mana Namor masih memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk mengalahkan Shuri. Namor akhirnya berhasil menusukkan perut Shuri dengan tombaknya, tetapi Shuri bangkit kembali dan menyembuhkan dirinya sendiri sebelum kembali melawan Namor. Dengan menggunakan knalpot dari pesawat, Shuri akhirnya berhasil mengalahkan Namor. Shuri lalu meraih tombaknya dan bersiap untuk mengakhiri Namor. Namun di saat itu juga Shuri melihat visi Ramonda yang menyuruhnya untuk menunjukkan siapa Black Panther sebenarnya. Shuri kemudian memerintahkan Namor untuk menyerah sehingga tak ada satupun dari rakyat mereka harus menderita karena pengejaran balas dendam. Namor pun akhirnya sadar dan memilih menyerah dari Wakanda. Shuri dan Namor lalu kembali ke pertempuran dan memberitahu warga Talokan bahwa Talokan telah menyerah. Setelah peperangan dimenangkan oleh Wakanda, Shuri mengirim Riri pulang kembali ke Boston, tetapi Shuri mengatakan kepadanya bahwa Riri harus meninggalkan Ironhead-nya di Wakanda karena takut AS akan melanjutkan pertengkaran dengan Wakanda. Dan sebagai gantinya, Shuri pun memberi Riri mobil milik ayah Riri yang sekarang sudah diperbaiki. Wakanda kemudian mengadakan upacara pelantikan Ratu Wakanda baru. Namun dalam pelantikan tersebut, Shuri tidak mencalonkan diri, melainkan Baku yang akan menjadi Raja Wakanda. Tapi Baku harus melawan dari beberapa penantang yang mungkin bisa mengalahkan Baku dan menjadi Raja Wakanda berikutnya. Sementara itu di Talokan, Namor berbicara kepada Namora dan mengatakan kepadanya bahwa kita perlu bersekutu dengan Wakanda karena Wakanda tidak memiliki sekutu lain untuk melindungi mereka. Jadi jika negara-negara luar menyerang Wakanda untuk mengambil vibranium, maka Wakanda akan meminta bantuan Talokan. Di sisi lain, Ross yang sedang dalam perjalanan menuju ke penjara tiba-tiba dibebaskan oleh Okoye yang kini sudah menjadi Angel Midnight. Sementara itu, Shuri pergi ke Haiti untuk bertemu dengan Nakia di tepi pantai. Nakia kemudian menunjukkan putranya yang bernama Toussaint. Awalnya Shuri biasa-biasa saja dan mengira kalau anak itu hasil dari hubungan Nakia dan pria lain.
Namun, saat si anak memperkenalkan dirinya sebagai Pangeran T'Challa, Shuri pun terkejut sekaligus bahagia karena ternyata Toussaint hasil dari hubungan T'Challa dan Nakia. Itulah alasan kenapa Nakia tidak bisa hadir ke pemakaman, karena ia memiliki seorang anak yang harus dirahasiakan. Film pun berakhir, dan film ini didedikasikan untuk mendiang Chadwick Boseman. Itulah alur cerita film Black Panther Wakanda Forever. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama ataupun penyampaiannya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jadikanlah kehancuranmu untuk bangkit menjadi seseorang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, yaitu baik-baik saja. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.